Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kita bahas di sini babnya adalah klasifikasi teks dan naive Bayes. Diambil tadi ya dari buku Speech and Language Processing bab 4. Ya, Speech and Language Processing bab 4 ini. Ini misalkan contoh yang populer, ya, salah satu contoh populer yang sudah cukup lama. Ini salah satu contoh populer yang cukup lama. Dan kebetulan ini dulu pertama awal-awalnya juga menggunakan Bayesian. Ini apakah ini email? Contohnya email ini spam atau tidak? Jadi spam untuk email. Di samping untuk email sebenarnya ada beberapa yang lain, tapi ini yang salah satu yang populer adalah untuk ini untuk apa? Untuk email ya. Kemudian juga klasifikasi itu contoh yang lain. Ini ada tulisan ya, ada IC. Yang IC yang di Amerika ini tahun segini 1787, 1788. Ini dari beberapa orang yang nulis tidak diketahui ya. Kemudian klasifikasi di sini siapa penulisnya. Jadi mengklasifikasikan kelasnya. Kalau yang tadi itu spam atau bukan. Kalau di sini penulisnya siapa? Apakah James Madison atau Alexander Hamilton atau yang lain. Untuk contohnya misalkan di sini kasus di sini 12 tulisan ya, yang diperdebatkan penulisnya itu siapa. Ya, jadi di sini klasifikasi penulisnya siapa. Ini ada misalkan di sini ada ini 1, 2, atau 3, jadi kelasnya itu adalah itu penulisnya. Kemudian juga untuk artikel penelitian medis ya, lain artikel. Di sini subjeknya atau kelompok, termasuk kelompok apa ya artikel medis ini. Apakah tentang apa ya di pengelompokan di medis ya, ada misalkan jadi ada subjeknya, udah ditentukan subjeknya untuk medis ini, yaitu dinamakan kelasnya atau kategorinya ini mesh subjek kategori ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini adalah kelas-kelasnya, apakah sebuah artikel masuk di sini, apa artikel ini masuk ini, atau masuk kategori ini atau kategori ini. Ya jadi di klasifikasi, terutama klasifikasi teks, nama lain aliasnya adalah categorization, classification, categorization. Kalau di teks itu, kalau secara umum biasanya klasifikasi saja, tapi kalau teks adalah categorization. Ini juga kategori. Kemudian juga klasifikasi yang lain untuk teks yaitu review. Ada review dari orang-orang, misalnya di sini contohnya movie. Jadi ada sebuah film kemudian dikomentari, di review oleh orang-orang. Ini misalkan ada sebuah review, ini contoh potongan review. Ini ada review, potongan review, di mana kemudian review ini termasuk kelasnya itu positif, review yang positif, komentar positif atau komentar negatif. Komentar positif itu artinya misalkan puas di sini ya, positif di sini contohnya. Ini contoh yang negatif artinya tidak puas ya. Ya, ini contoh yang lain ya, yang disebut juga dengan analisis sentimen yang nanti akan kita bicarakan juga secara lebih detail meskipun masih sekilas. Nah ini bisa diperlihatkan ya, antara lain kita melihat bahwa kalau kita melabelin
secara manual juga kita bisa melihat tanda-tanda atau ciri-ciri, antara lain ciri-ciri itu adalah kata-kata dari yang positif dan negatif. Ini adalah kata-kata atau leksikon yang positif, leksikon atau kata yang positif, dan ini yang negatif begitu. Ya, ada sentimen sentimen atau opini, opini untuk review, misalkan review tadi movie ataukah positif atau negatif, atau produk. Saya kira ini udah sangat umum ya bagi kita untuk produk, misalkan produk HP atau yang lain ya. Bagaimana konsumen atau masyarakat secara umum mempunyai pendapat atau berpikir atau mempunyai pendapat tentang misalkan ada sebuah produk yang baru, iPhone, misalkan iPhone yang baru, kemudian orang-orang itu bagaimana? Apakah mereka mempunyai sentimen yang positif atau negatif? Jadi mempunyai kepentingan adalah baik itu pabriknya, baik itu toko, baik itu juga masyarakat untuk melihat misalkan produk yang baru sebelum beli, dilihat reviewnya. Juga misalkan sentimen pabriknya. Ya, jadi seperti misalkan ini untuk konsumen ya. Jadi misalkan ada satu ini, misalkan di sini katakanlah contohnya harga saham atau dan lain-lain gitu ya. Kemudian politik juga atau sosial secara umum, misalkan untuk kandidat ya, sebuah kandidat calon, misalkan calon kepala daerah atau tokoh atau ini orang atau isu permasalahannya. Bagaimana orang berpendapat terhadap isu sebuah permasalahan tertentu atau terhadap kandidat tertentu. Ya. Ini di bagaimana sentimen dari masyarakat. Kemudian juga bisa digunakan untuk membantu prediksi. Ya. Membantu prediksi, misalkan prediksi untuk pemilihan umum, pemilihan kepala daerah atau pemilihannya election, bagaimana hasilnya ini bisa diprediksi, yang tentunya sangat terkait dengan ini, dengan kandidat ini. Kemudian atau market trends, jadi dilihat sentimen-sentimen dari masyarakat untuk penjualan misalkan contohnya yang populer itu saham misalkan, itu bagaimana kemudian trennya, artinya diprediksi ke depannya. Jadi untuk membantu prediksi ke depannya, apakah yang dipilih siapa nantinya, atau bagaimana suatu penjualan dari perusahaan, saham perusahaan misalkan, apakah itu orang-orang mempunyai sentimen yang positif atau negatif, artinya pembeliannya atau naik atau turun misalkan begitu. Nah, ini ada beberapa jenis afektif ya. Ini ada emosi, ya, emosi itu ada beberapa kelas ya, bisa dikelompokkan. Misalkan kita mau emosi, apakah marah atau sedih atau gembira atau takut dan lain-lain. Atau di samping emosi juga misalkan ini ada suasana hati atau mood ya, suasana hatinya bagaimana, ada kelompok-kelompok suasana hati sedang riang, sedang merasa suram dan lain-lain. Kemudian ada pendapat atau hubungan untuk antar atau sikap untuk interpersonal ya, bagaimana antar orang satu dengan orang yang lain, interpersonal, apakah dianggap friendly atau bagaimana.
Ya, kemudian ada attitude ya. Ada attitude. Nah, jadi bagaimana sikap kan. Ada sikapnya, apakah dia orangnya yang suka menyayangi atau kemudian membenci, atau dia suka menghargai atau menyukai gitu ya. Kemudian ada juga personal traits ya. Ya, ada sifat-sifat personality gitu, yang nervous, yang dan lain-lain. Ya, ini adalah afektif secara garis besar. Nah, kemudian biasanya konsentrasinya utamanya adalah yang di sini, yang review tadi, utamanya adalah di sini, review terhadap produk, review terhadap kandidat, review terhadap isu, ya kebanyakan di sini, meskipun yang lainnya juga bisa juga. Tapi saat ini yang banyak dilakukan adalah yang di sini, yang sikap atau attitude. Jadi sentimen analisis itu ya yang kita lakukan biasanya mendeteksi attitude, ya mendeteksi sikap. Bagaimana, apakah senang atau tidak senang terhadap suatu produk. Ya, ini disebut dengan, ini adalah klasifikasi dengan kelas-kelasnya yang tadi. Kelas-kelasnya ini adalah kelas. Ya, jadi sentimen analisis, sentimen klasifikasi atau istilahnya sentimen analisis ini adalah tentang attitude ya, biasanya kita yang dilakukan. Ya, kemudian juga yang paling dasar itu klasifikasi itu biner. Ya, klasifikasinya biner di sini. Klasifikasinya biner, yaitu positif atau negatif. Jadi inputnya adalah review, kemudian review yang berupa teks ya. Jadi biasanya sentiment classification istilahnya, atau sentiment analysis, atau sentiment mining, atau opinion mining, opinion analysis. Nah, itu biasanya teks ya, bukan image atau speech ya, karena kita biasanya mereview dan bentuknya adalah teks. Ini akan dibahas nanti secara lebih detail meskipun masih garis besarnya. Ini secara bisa disamerikan ya. Untuk bagian pertama, klasifikasi teks itu ada sentiment analysis. Misalkan contohnya ini adalah klasifikasi juga, klasifikasi teks, kemudian deteksi spam, artinya mendeteksi spam atau tidak, kemudian mengidentifikasi penulisnya siapa untuk teks ini, atau juga yang lain-lain termasuk mengidentifikasi bahasa. Kita menulis atau ada tulisan, kemudian diidentifikasi bahasanya apa tulisan itu. Kemudian ada juga yang lain-lain, ya, ada yang lain-lain di sini, kategori atau topik atau genre, misalkan genre musik atau topiknya, atau kategori untuk berita dan lain-lain, masih banyak sekali, termasuk yang sudah kita pelajari ada part of speech tagging, itu kan juga mengklasifikasikan jenis kata. Kemudian ada yang lain, yaitu yang tadi itu, yang parsing ya, dan banyak lagi ya. Ya, ini secara definisi ya, definisi di mana inputnya kita adalah teks ya, itu adalah teks di sini yang berupa dokumen, baik itu dokumen yang pendek seperti misalnya di sosial media seperti tweet, atau mungkin review yang pendek, atau query, atau yang lain-lain yang kita sebut sebagai D, dokumen D kecil, sebuah dokumen. Kemudian inputnya di samping dokumen itu ada kelompok atau himpunan kelas yang sudah, artinya input artinya sudah ditentukan dan sudah fix. Ada berapa banyak? Ada 4 misalkan ya, kelas yang pertama, kelas kedua, kelas ketiga sampai kelas keempat misalkan. Jadi ada 2 ini.
dua input, sebuah dokumen yaitu teks dan sebuah himpunan kelas, dan outputnya adalah prediksi kelas untuk dokumen ini. Kelasnya itu ngambil dari sini saja, tidak di luar sini. Jadi udah ditentukan. Ini adalah udah fix ditentukan. Ini adalah definisi dari klasifikasi teks. Ya, klasifikasi teks itu metodenya, caranya untuk mengklasifikasi bisa kita menggunakan secara manual. Ya, kita manual. Artinya manual itu maksudnya rules-nya dibuat manual. Artinya komputer diberi rules, misalkan rules itu if then, bisa saja if then bisa saja pakai pohon atau yang lain. Biasanya if then, nah if mengandung ini dan ini, then spam, atau mengandung ini dan ini maka spam, atau mengandung ini spam, atau mengandung ini bukan spam, dan seterusnya. Ada himpunan rules. Rules itu misalnya if then, dan rules itu dibuat secara manual, artinya dengan pengetahuan yang membuat. Ya, jadi orang udah tahu, oh yang namanya spam itu seperti ini, kemudian kita buat rules-nya. Ya, rules if then misalkan itu kombinasi dari kata, artinya misalkan yang mengandung dolar misalkan, atau yang mengandung apa kata di sini, teks ini, dan juga mungkin fitur yang lain. Jadi klasifikasi teks itu memang input utamanya adalah teks, tapi juga bisa ada fitur atau ciri yang lain digunakan, yaitu misalkan di sini kita mempunyai daftar yang di blacklist, ya, atau contohnya misalkan kalau spam email filtering itu ada BCC-nya misalkan, ya. Jadi seperti tadi ya di sini di email spam filtering tadi, nah ini ada ya to-nya seperti ini, atau BCC atau to-nya nggak jelas di sini, ya. To-nya disembunyikan misalkan di sini, misalkan seperti itu, ya. Kemudian atau yang lain-lain, ya. Jadi baik itu berupa ininya, fiturnya berupa teks ya, atau kata-kata atau kombinasi kata-kata, dan juga fitur yang lain. Ya, untuk yang rules yang dibuat oleh manusia untuk dijalankan oleh komputer atau oleh manusia juga, itu biasanya akurasinya tinggi, ya. Akurasinya tinggi. Kalau rules itu benar-benar dibuat dengan sebaik-baiknya ya oleh expert, ya. Ya, dibuat sebaik-baiknya oleh expert, tetapi kelemahannya adalah kalau dibuat secara encoded itu membuatnya tidak mudah, dan yang juga sangat penting memaintainnya, mengelolanya, karena ada perubahan-perubahan seperti misalkan spammer itu kan kemudian belajar ya, spammer supaya nggak ketahuan sebagai spam itu ini lagi disamarkan ya, kemudian mungkin ada perubahan kata-kata atau bahasa di bahasa Indonesia, ada perkembangan kata-kata baru dan lain-lain, yang artinya sebenarnya rule untuk atau ciri-ciri untuk spam itu ini semakin samar, semakin canggih atau berganti. Nah, itu harus di-maintain. Nah, ini membangun dan terutama memaintain rule itu suatu hal yang mahal, ya, satu hal yang mahal, sehingga perlu machine learning. Ya, machine learning artinya belajar dari data. Belajar dari data khususnya di sini adalah supervised.
supervised machine learning ya di sini, terutama supervised machine learning, karena di sini kita ada supervised-nya, ada labelnya. Supervised itu mana? Karena ada label di sini, kita lihat di sini, atau ada trainingnya. Ya kalau tadi kita lihat, kita mempunyai dua saja di sini. Yang pertama adalah dokumen yang akan kita prediksi ini kelasnya apa, apakah kelasnya C1, apa kelasnya C2, atau kelasnya C3, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah himpunan kelas yang kita sudah harus tentukan. Sebenarnya ada kotak-kotak. Ya ini mau masuk ke kotak yang pertama, atau kotak kedua, atau kotak ketiga. Nah kemudian kalau yang klasifikasi, metode klasifikasi dengan pendekatan machine learning, supervised machine learning, kita belajarnya itu rules-nya atau classification modelnya, hasilnya yang digunakan untuk mengklasifikasi ini dilakukan proses learning, proses training atau training. Oleh karena itu perlu data training, ya, perlu data training. Yang dimana data training ini adalah artinya kalau supervised itu adalah data yang berlabel ya. Berlabel artinya pasangan ada dokumen pertama kelasnya apa, dokumen kedua kelasnya apa, sampai dokumen ke-M kelasnya apa. Kalau tadi di yang encoded rules tadi yang dibuat itu adalah rules-nya oleh manusia. Ya, kalau di sini yang dibuat oleh manusia artinya data trainingnya, pelabelannya. Kemudian rules-nya dibuat oleh machine learning ini. Jadi di sini output-nya adalah classifier yang udah learn atau model classifier yang udah dilatih sebagai ini adalah fungsi yang bisa kemudian fungsi ini yang bisa memetakan D ini ke kelas yang mana, itu kelas yang mana. Jadi hasilnya adalah classifier yang sudah di training atau sudah dilakukan proses learning. Ya. Jadi kita konsentrasi utama adalah saya kira seperti yang saya kira udah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, untuk NLP ini, pemrosesan bahasa alam ini metodenya termasuk untuk klasifikasi banyak menggunakan machine learning, termasuk neural network, dan termasuk deep learning yang sudah pelajari cukup panjang lebar. Tetapi untuk di sini kita akan melihat yang relatif sederhana, yaitu menggunakan naive Bayes nanti. Ya, untuk metode klasifikasi ini ada banyak jenis classifier. Ya, ada banyak metode, di mana masing-masing metode juga ada algoritmanya. Nah, ini ada naive Bayes, ada logistic regression, ada neural network, ada K-nearest neighbors, dan ada yang lain. Yang lain itu contohnya ada decision tree, ada yang lain adalah rule based, ya, if then, seperti if then. Ya, kemudian ada juga beberapa yang lain, ada algoritma semut misalkan gitu, atau yang lain-lain. Ada SVM juga, ada SVM yang populer. Ada juga yang gabungan yang disebut dengan ensemble dan lain-lain. Ya, ini adalah classifier yang bisa digunakan, yang menggunakan supervised machine learning. Itu dasarnya apa yang disebut dengan klasifikasi, khususnya klasifikasi teks. Itu task dari klasifikasi teks adalah seperti itu tadi. Apa inputnya dan apa outputnya. Nah, kemudian
tadi ada beberapa metode untuk klasifikasi secara umum, termasuk di sini akan kita bahas itu adalah klasifikasi teks. Kita menggunakan pendekatan probabilitas atau Bayesian, di sini menggunakan Bayesian, dan Bayesian ini kita menggunakan yang naif. Ini intuisi naif Bayes, yaitu naif itu artinya sederhana, ya, lugu, sederhana. Jadi sesuatu yang ada asumsinya, ya, ada asumsinya. Nanti sangat penting kita mengetahui asumsi supaya atau asumsi sehingga dia sederhana atau disebut naif, ya. Ya, jadi klasifikasi yang sederhana, metode klasifikasi yang sederhana yang berdasarkan aturan atau teorema Bayes. Ada juga yang tidak naif, seperti misalkan istilah namanya misalkan network Bayesian atau yang lain. Ya, kemudian juga ini ada representasi teks yang sederhana untuk naif Bayes. Nah, salah satu mengapa dia naif adalah karena ini, karena menggunakan representasi yang sederhana. Jadi perlu diingat-ingat lagi, perlu dicatat, ini salah satunya asumsi mengapa dia naif. Nanti ada yang kedua yang penting atau yang lebih spesifik, asumsinya mengapa naif, yaitu apa nanti, yaitu adanya independensi, ini apa atributnya. Ini karena kita representasi teks, baik itu email atau misalkan berita atau artikel yang teks yang lain, ini menggunakan back of word, ya, back of word yang meskipun sebenarnya kita udah pelajari menggunakan neural network, bahkan kita udah pelajari menggunakan recurrent neural network yang representasinya lebih kompleks, representasinya lebih bagus ya daripada back of word. Jadi kita lihat apa yang disebut dengan representasi back of word. Ya, meskipun ini sederhana, tapi juga dalam banyak kondisi cukup memuaskan, meskipun kalau representasinya sekuensial, ya sekuensial seperti di RNN. Jadi teks itu kan sekuensial, ini sekuensial artinya I diikuti love, diikuti this, diikuti movie. Ya, urutan-urutan seperti ini kan harus ngurut, kalau nggak ngurut nanti artinya bisa berbeda. Ya, artinya bisa berbeda. Tapi di sini akan kita lihat kita menggunakan representasi yang sederhana, tidak sekuensial. Ya, ini aslinya seperti ini. Kemudian back of word adalah keranjang kata-kata. Ini adalah keranjang atau ya tas ya, atau keranjang kata-kata yang kata ini I cemplungin sini, love cemplungin sini, this cemplungin sini, semua kata-kata cemplungin ini. Kalau dicemplungin seperti dikocok-kocok, udah urutannya ada ini apa, nggak ada informasi urutan. Jadi sederhana karena tidak ada informasi urutan, artinya tidak perlu memaintain, tidak perlu mengupdate, tidak perlu menyimpan informasi urutan di sini. Langsung aja cemplungin. Ini keranjang kata-kata di sini. Jadi representasinya aslinya seperti ini diubah menjadi representasi yang keranjang kata-kata ini. Dimana tentunya kalau udah jadi keranjang kata-kata nggak bisa dibalikin lagi ke yang urutan seperti ini kan, karena nggak tahu, karena urutan udah nggak disimpan lagi di sini. Nah, ini artinya ini sederhana. Ya, asumsi yang pertama adalah keranjang kata-kata yang artinya sederhana. Dan kemudian kita paling bisa melihat frekuensinya, bahwa it itu ada seberapa banyak, 6 it di sini, dan it yang lain dan seterusnya ada 6. I ada 5 di sini, di sini ada I, jumlahnya aja di sini, tidak urutan, hanya jumlahnya saja kita tahu.
Nah, di sini udah waktu nyemplungin, kan ada bisa ada counter jumlahnya. Ya, kemudian ini tadi berupa representasi teks, kemudian udah keranjang kata-kata, hanya kata-kata saja, listnya dan jumlahnya saja. Ini adalah representasi keranjang kata-kata, di mana ini urutan daftar di sini mau dibulak-balik urutannya, sin di bawah, happy di atas, recommend di bawah, itu nggak masalah. Ya, karena di sini hanya sekedar daftar, ya, ini sekedar daftar saja di sini, dan informasinya di sini terbatas hanya jumlahnya saja. Nah, kemudian tadi waktu di machine learning di sini kan kita lihat balik lagi. Nah, kita akan membuat ini fungsi, yaitu classifier yang di proses learning, udah learning, sehingga bisa memetakan, memappingkan bahwa dokumen D itu kelasnya apa. Di sini fungsi ini bisa, apakah bisa dia neural network, bisa decision tree, atau yang lain sini. Ya, jadi di sini ya ini adalah yang tadi, fungsi tadi ya, yang dimasukkan inputnya yang sudah berupa representasi bit of word, kemudian bisa memappingkan kelasnya, di mana kelas itu misalkan kelas positif atau kelasnya negatif, gitu. Jadi memappingkan, karena ini adalah classifier yang sudah dilakukan proses learning. Nah, bagaimana untuk Bayesian contohnya, atau naive Bayes khususnya? Ya, di sini menggunakan aturan Bayes atau teorema Bayes yang diterapkan untuk dokumen dan kelas ya. Jadi di sini kita lihat yang bagian sini ada dokumen, ada kelasnya. Ya. Ini adalah teorema Bayes. Kita mempunyai sebuah dokumen, dan ini sebuah kelas. Nanti akan kita lihat. Jadi kita lihat tadi ya, di input, tadi inputnya kan di definisi, kan kita mempunyai dokumen ya di definisi ya. Di definisi kan kita mempunyai dokumen dan mempunyai kelas gede C besar, yang C besar itu adalah himpunan, yang itu ada C1, C2, dan seterusnya sampai misalkan CM, C kecil M. Nah, di sini ini dokumen ya, ini dokumennya. Given dokumen, kita mempunyai dokumen, kemudian kita ingin petakan dokumen ini ke apakah C1, apakah dokumen ini ke C2, ataukah dokumen ini ke C3, dan seterusnya. Sehingga di sini kita akan lihat di sini apakah ini sebenarnya C1. Given D itu apakah C1, untuk dokumen yang sama itu apakah C2, dan seterusnya. Dicari probabilitasnya. Probabilitas kalau D ini, kalau ke C1 probabilitasnya berapa? Kalau D yang sama, kalau ke C2 berapa? D yang sama kalau ke C3 berapa? Dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian di sini ini adalah kita menggunakan teorema Bayes di sini. Yang tadinya seperti ini, kita ubah menjadi teorema Bayes, di mana teorema Bayes itu ada probabilitas juga dibalik di sini. Ini adalah kelasnya itu C1 misalkan di sini, atau mungkin di sini C1 atau C2 atau C3. Kemudian probabilitas ini dan probabilitas dokumen. Ya, jadi kita akan menghitung ini, kita akan menghitung probabilitas ini,
probabilitas untuk memappingkan dari dokumen itu apakah ini, seberapa angkanya, probabilitasnya, atau ke sini, atau ke sini, dengan menghitung ini. Ya, kita menggunakan argmax, ya. Argmax itu artinya kita mencari maksimum fungsi. Maksimum fungsi itu adalah probabilitas hasil dari yang fungsinya adalah probabilitas ini, angka di sini, cari yang maksimum, ya. Dari kita lihat di sini apakah C1 atau C2 atau C3 yang maksimum untuk given D yang sama, dokumen yang sama. Untuk C-nya itu anggota dari himpunan kelas yang udah kita tentukan, atau C1 atau C2 atau C3 dan seterusnya. Yaitu di sini artinya kita mengubah-ubah C-nya. Diubah-ubah C-nya. C1 jadi kan diubah-ubah karena macam-macam ya, di sini ada satu himpunan ada beberapa anggotanya C-nya ini. C kecilnya ini sebuah himpunan C besar. Cari maksimumnya. Ya, atau istilahnya CMAP, yaitu maksimum posteriori, yaitu the most likely class, yaitu D-nya nanti itu dimapkan ke C yang mana. D-nya itu dimapkan ke C yang mana. Ya, ya, karena kita ini, kemudian kita yang sisi kanannya tadi, ini kan ini, kita cari ini tuh bisa dihitung dengan ini, dengan teorema Bayes. Ya. Kemudian karena kita mencari maksimumnya, artinya relatif, sebenarnya kita tidak menghitung, menghitung sama dengan ini. Tapi kita cari maksimumnya sehingga kita drop bawahnya ya. Jadi kita lihat probabilitas ya. Ini probabilitas untuk gimana ya, sebentar, untuk di sini kalau misalkan untuk C1 ya, probabilitas di C1 untuk D ya, probabilitas C1 untuk D, probabilitas sama dengan di sini tadi bla 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 bla, bawahnya D kan, seperti itu. Probabilitas kalau C2 untuk given D yang sama kan, kita kan mencari D yang sama kan di definisi tadi, D yang sama, probabilitas D juga di sini. Nah, kita ingin cari apakah yang lebih besar itu yang atas di sini, ini, atau yang bawah, mana yang lebih besar. Nah, kan bawahnya denominatornya ini sama. Ya, penyebutnya sama, sehingga ini kita hilangkan aja, nggak usah kita hitung. Karena ya nanti kan sama aja. Yang penting membandingkan ini dengan ini. Ya, membandingkan ini dengan ini, sehingga denominatornya di drop. Denominatornya di drop, sehingga kita mencari nilai relatif. Seperti ini, untuk MAP, kita yang dihitung dua probabilitas ini. Dari dua probabilitas ini probabilitas yang sangat sederhana, menghitungnya sangat mudah. Yang menjadi masalah adalah ini, probabilitas kondisional seperti ini. Probabilitas D given C. D itu apa? D itu dokumen yang berupa back over tadi, balik lagi ke sini. Nah, D itu adalah ini, yang udah back over ini. Ya, kemudian kita lihat, ini ada yang tadi ya, ditulis ulang. Nah, kemudian kita akan lihat di sini D ini berupa back of word. Tadi kata dokumen berupa kata ini titik-titik ya. Kata ada sebanyak N misalkan. Ini D diubah menjadi back of word. Yang kata-kata tadi. Kata-kata ya, dokumen direpresentasikan sebagai fitur kata-kata. Ya, kemudian ini adalah likelihood, kemudian ada prior, nanti akan kita lihat. Ini adalah seperti yang tadi ya, sama, ini adalah berupa kata-kata.
Ya, kemudian akan kita lihat bahwa ini adalah parameter-parameternya ya, atribut-atributnya. Nah, akan kita lihat bahwa ini kata-kata ini kalau kita cari ya, kalau kita cari sebuah dokumen, ya ini kan dokumen yang mengandung kata-kata ini dan ini dan ini dan ini dan ini, ya contohnya seperti ini. Sebuah kata, sebuah dokumen yang mengandung ini dan 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 ini persis sama persis seperti ini, himpunan kata-kata di sini, ya, himpunan kata-kata di sini, ya. Berarti artinya n mau dibolak-balik x2, x1 dan seterusnya masalahnya n. Kita lihat bahwa ini membutuhkan data training yang sangat besar. Artinya kalau kita mencari, ini adalah D, tadi D kecil. D kecil artinya sebuah email misalkan, yang email itu akan diprediksi apakah kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3 atau misalkan email itu apa spam atau tidak. Nah, kita perlu tahu atau kita perlu mempunyai data training yang mempunyai email yang himpunan kata-katanya persis sama seperti ini. Ya, karena ini kan x1 sampai xn. Ya, sehingga kita juga di dalam data training perlu x1 sampai xn. Jadi kalau kita ingin menebak sebuah email D yang D itu berisi x1 sampai xn, x1 adalah kata 1, kata 2, dan seterusnya, maka kita perlu di data training. Data training itu misalkan data email yang beberapa bulan yang kemudian kita udah labelin yang persis sama isinya kata-katanya, dan itu perlu membutuhkan data training yang besar karena supaya kata-katanya sama persis. Kecuali kalau cuma 2 aja, misalkan 2 mengandung kata ini dan kata ini, atau 3 kata ini dan kata ini dan kata ini, mungkin banyak. Tapi kalau mengandung kata ini dan ini dan ini dan ini dan ini sampai n, yaitu kemungkinan sangat kecil. Sampai sini paham nggak? Karena ini adalah inti mengapa disebut dengan naif. Yang tadi yang pertama adalah asumsinya. Apa naif? Pertama asumsinya adalah ini representative state of fact. Yang kedua nanti akan kita lihat mengapa naif, karena ini tadi ya, ini mengapa disebut naif, karena ini akan kita lihat karena ini merupakan yang tidak yang sulit dipenuhi kalau data trainingnya perlu mengandung kata-kata yang sama persis dengan data yang mau dites. Sampai sini ini jelas nggak? Mungkin kita diskusi sebentar. Gimana, Federico? Oh, saya Pak, kalau berarti naif itu bekerja berdasarkan back of word itu berarti? Iya, kalau di sini yang classifier naif bias untuk teks ini yang pertama adalah untuk teks ya. Yang pertama asumsinya back of word. Oke, Pak. Yang kedua adalah ini nanti akan kita lihat. Mungkin saya langsung lanjutin sebentar ya. Yang pertama adalah asumsi back of word tadi ya. Posisi tidak menjadi masalah, artinya kebolak-balik masalah. Ya, kemudian yang kedua, ini ada 2 penyederhanaan. Mengapa disebut dengan naif atau simple? Ini karena ada penyederhanaan yang sebenarnya di real world itu tidak ini terlalu penyederhanakan. Yang pertama adalah backward. Kedua adalah ini conditional independency yang akan kita lihat. Dengan conditional independency yang tadi kita lihat bahwa ini x1 kata x itu kata ya, kata 1, kata 2 sampai kata n dalam kasus kita ya, tapi secara umum ya ini adalah atribut. Nah, ini kita pisah yang tadinya ini satu kesatuan.
himpunan N ya, mau dibolak-balik nggak masalah, X1, X2 nggak masalah. Nah, sekarang ini dipisah di sini. X1, X2, dan seterusnya, sampai ke Xn. Dipisah. Dipisah itu artinya karena dianggap independence. Independence itu artinya antara X1 dengan X2 dengan X3 itu independence. Karena meskipun di real world independence antar atribut itu tidak seperti itu ya. Seperti misalkan kalau teks itu misalkan kalau kata rumah dan sakit itu biasanya banyak misalkan dekat karena rumah sakit, misalkan seperti itu, misalkan atau yang lain, misalkan kalau kata itu misalkan basah dengan kuyup, misalkan seperti itu kan, artinya sebenarnya tidak independen antara kata satu dengan kata yang lain kan. Nah, contohnya yang seperti itu. Jadi yang kedua itu adalah independensi. Jadi ini harusnya nggak boleh seperti ini, bisa seperti ini, tapi dengan asumsi yang kedua ini, conditional independence. Gimana, mungkin jelas nggak ya? Karena kalau nggak independensi ini, nggak dipisah-pisah gini, ini tidak secara komputasi dan secara training yang perlu disediakan, karena harus mengandung ini dan ini dan ini dan kata ini dan kata ini. Untuk data training, kita punya data training yang mungkin ada ribuan data training, ada dokumen 1, dokumen 2, atau email 1, email 2, dan seterusnya. Nah, mungkin dari ribuan ini sedikit atau sulit mendapatkan yang persis sama mengandung X1 sampai ke Xn, sini X1 sampai Xn. Kan sulit yang mengandung kata, kita membuat email seperti misalkan ini satu halaman ini ya. Ada di halaman ini ada kata-kata di sini. Multinomial, naif, bias, independence, assumption, back, upward, assumption, dan seterusnya. Meskipun ini udah back upward, udah diacak boleh, tapi kita mencari di data training ini yang mengandung kata multinomial, dan naif, dan bias, dan independence, dan assumption, dan back, dan upward, dan assume, dan position, dan seterusnya, ini sulit mendapatkan, sehingga perlu data training yang besar. Ini mungkin ribuan nggak cukup, perlu besar lagi. Nah, kemudian kalau dipisah-pisah menjadi yang mengandung multinomial saja, kan satu aja ini kan, ininya tidak himpunan, ini kan cuma satu. Yang mengandung multinomial saja, mungkin nggak terlalu banyak banget, di sini udah ada, di sini mengandung multinomial, ini mengandung naif di sini, ini mengandung naif, ini mengandung bias, misalkan kata bias, ini ada gitu. Ya, jadi kalau kita mencari dokumen atau teks ini dari training yang mengandung semuanya dan meskipun bisa dibolak-balik, tapi kalau mengandung semuanya itu secara komputasi ini, dan terutama kalau trainingnya sulit didapatkan sehingga perlu training yang besar. Balik lagi, jadi mengapa disebut naif? Karena ada dua asumsi. Asumsi pertama, back upward. Asumsi kedua, conditional independence. Ya, asumsi conditional independence back upward. Ini adalah posisi, tidak masalah. Artinya dibolak-balik multinomial naif bias, dibolak-balik naif bias multinomial assumption independence, tidak masalah. Kocok-kocok itu. Kemudian yang kedua, independent, fiturnya, ini fitur independent, sehingga bisa dipisah-pisah seperti ini, sehingga yang tadinya tidak layak atau sulit mencapai kondisi, kalau himpunan NN seperti ini udah satu-satu, ini dihitung sendiri, yang mengandung bias dicari, kemungkinan besar ada kan cuma satu. Sampai di sini jelas nggak ya? Ini karena ini sangat penting, biasanya sering ditanyakan ulang, baik di quiz atau ya pertanyaan yang penting, karena naif itu adalah ininya asumsinya ini dua ini. Ini mengapa disebut naif, mengapa disebut simpel, ini adalah karena dua asumsi. Sudah cukup jelas ya? Jangan ada pertanyaan, belum kita lanjutkan. Ya.
Mungkin itu ya, saya kira cukup jelas. Ya, kemudian ini adalah bias yang multinomial. Jadi di sini kita sama seperti tadi, ini ada titik-titik ya, titik-titik. Kita menghitung ini, dimana kemudian ini ya cuman penulisannya dibalik aja, ya dibalik penulisannya supaya tidak membingungkan. Ini ditulis di awal dulu, kemudian ini tadi menggunakan asumsi independence, ini dikali-kalikan tadi. Ini dikali-kalikan tadi, yaitu X1, X2, dan seterusnya. Di sini dikali menggunakan perkalian. Ya. Ya, sehingga menjadi seperti ini dengan adanya asumsi independence tadi. Ya, kemudian kita mengapply, yaitu jadi menerapkan atau menggunakan yang udah di training tadi, menggunakan ininya, menggunakan modelnya, nanti akan kita lihat. Ya. Kita lihat, mungkin saya akan sebentar sekali coret-coret. Ya. Ya, saya kira kalian udah belajar di AI, apalagi di machine learning ya. Ini kan sebenarnya machine learning. Ya. Ya, di sini kita melakukan proses learning di sini atau training di sini. Ini dari data training. Ya, kemudian di sini dihasilkan apa? Dihasilkan model klasifikasi. Model klasifikasi ya, model klasifikasi. Di mana model klasifikasi ini bentuknya, modelnya ini bisa berupa pohon, bisa berupa neural network, bisa berupa SVM. SVM itu support vector istilahnya, atau representasi ya, atau support vector. Kemudian, nah dalam kasus kita ini adalah kalau naive bias, apa yang dihasilkan dari proses ini, proses learning atau proses training di sini. Ini adalah yang berupa model klasifikasinya berupa angka-angka probabilitas. Ya, jadi perlu diingat di sini berupa angka-angka. Ini hasilnya. Jadi proses training adalah berupa angka-angka probabilitas. Nanti akan kita lihat. Ya, kemudian ya dari sini tadi dari proses training kan, kemudian kita menggunakan D. Ini mau kemudian keluarnya C. Ya, jadi tadi kan ini adalah model, yang modelnya itu bisa berupa macam-macam di sini, model ya. Ini adalah D, yang kemudian di sini adalah keluarnya C. Di sini model kita, kalau naive bias adalah berupa angka-angka probabilitas. Ya, kemudian nanti bisa diterapkan, menerapkannya menggunakan angka-angka probabilitas ini. Nanti akan ada contoh sederhananya. Nah, kemudian juga di sini dikatakan kita tadi mengalihkan probabilitas X1, probabilitas X2, X3, dan seterusnya untuk C1. Probabilitas X1, X2, dan untuk C yang spam, kelas yang bukan spam. Nah, ini tapi probabilitas ini nanti akan kita lihat, probabilitasnya kecil angkanya, 0, berapa, 0, berapa kali 0, berapa, kita lihat seperti ini tadi, 0, berapa kali 0, berapa kali 0, berapa kali 0, berapa kali 0, berapa, sehingga angkanya kecil di sini. Ini menjadi masalah, bisa menjadi masalah karena mengalihkan banyak angka-angka probabilitas, di mana angka-angka probabilitasnya kecil, bahkan 0,006 kali 0,007 kali 0,009 dan seterusnya. Kemudian bisa kecil, bisa underflow, bisa
bisa salah di komputernya karena kapasitasnya, sehingga ada ide gunakan log aja. Di log, karena kalau log kali A kali B itu kan log A plus log B, sehingga di sini menggunakan log sehingga nanti ditambah tambah. Ini masalah teknis saja, tapi pada intinya adalah yang penting tadi ada dua asumsi, yaitu pertama asumsi ini break of word, asumsi artinya asumsinya itu adalah posisi atau urutan kata-kata itu tidak disimpan atau tidak menjadi masalah. Yang kedua, asumsi bahwa fitur-fiturnya ini independen. Fitur-fitur ini dan ini dan ini dan ini independen, sehingga bisa dibuat seperti ini. Ya, ini kemudian ini secara teknis yang untuk sehingga tadinya menggunakan ini perkalian, kemudian penjumlahan. Ya, tapi sama saja artinya penjumlahan dengan tadi itu, karena supaya tidak underflow. Ya, ini seperti halnya sebenarnya ini adalah klasifikasi linear, kan ini adalah persamaan linear. Ini akhir dari penjelasan tentang dasar naive Bayes. Nah, kemudian berikutnya bagaimana proses learning. Ya. Proses learning artinya kita bagaimana membuat modelnya tadi. Proses learning atau proses learningnya. Ini ada data training, sehingga dihasilkan model. Ini dihasilkan model. Nah, kita sekarang modelnya adalah, karena di sini kita menggunakan algoritma atau metode naive Bayes. Nah, bagaimana dihasilkan ini angka-angka probabilitas yang merupakan model untuk klasifikasi untuk naive Bayes. Nah, ini adalah learning naive Bayes, model naive Bayes yang multinomial. Ya, di sini kita menggunakan frekuensi. Ya, frekuensi data artinya kata jumlahnya berapa, kata tadi jumlahnya berapa, seperti tadi take word, dan masing-masing kata itu jumlahnya berapa. Nah, tadi ada dua probabilitas ya. Kali lagi probabilitas di sini. Ya, ini ada dua probabilitas ya. Probabilitas superior, probabilitas kondisional. Yang kita ingin cari perlu kita hitung. Ya, kita perlu hitung. Nah, ini perlu kita hitung 1 dan 2 ini tadi, 2 ini. Yang cara menghitungnya menggunakan frekuensi, di mana P hat ini adalah probabilitas karena kita menggunakan sampel, jadi dikasih topik ini atau hat sini. Karena kita menggunakan sampel, artinya sampel itu karena data training, sehingga diberi tanda topik ini. Karena kita menggunakan ini adalah data training, yaitu probabilitas untuk kelas. Misalkan tadi kelasnya itu adalah kelas spam dan bukan spam. Kelasnya ada 2, misalkan spam dan bukan spam. Cari yang spam dari total. Jumlah email spam dibagi total. Di data training kan suatu hal yang sangat mudah kan ya, menghitungnya. Dari 100 misalkan, yang spam ada 5, berarti 5/100. Itu mudah. Kalau yang probabilitas yang bukan spam, ada 95/100, ya 95/100, gampang ini. Ini nggak masalah. Nah, kemudian ini tadi mencari probabilitas seperti ini. Yang probabilitas seperti ini tadi menggunakan asumsi tadi itu asumsi independensinya ini cuma 1 kan. Sekarang di sini bukan kata ini dan kata ini dan kata ini dan kata ini. Nah, ini adalah tadi ada X, sekarang kita ganti dengan W, yaitu word kata. Kemudian kelasnya ada kelas yang spam, misalkan yang spam aja dulu. Dihitung di sini jumlah kata WI
ke kelasnya spam. Ya, kemudian dihitung di sini jumlah W kata-kata di vocabulary. V, nanti ada contohnya ya, contoh sederhana. Vocabulary itu adalah jumlah kata unik di training semuanya. Ya, dijumlahkan, nanti jumlah. Nanti ada ininya, ada contohnya. Ya, jadi di sini kita mencari dengan count. Tadi dengan count, ini juga dengan count juga jumlahnya. Ya, kemudian ini seperti kita sebenarnya membuat mega dokumen. Mega dokumen itu artinya ya data training dijadikan satu, gitu ya. Data training dijadikan satu, di merge itu, atau dijadikan satu menghitungnya. Ya, dihitungnya dijadikan satu atau di concatenate atau di merge dijadikan satu untuk mendapatkan frekuensi dari W. W itu adalah kata-kata yang ada di dokumen tersebut. Mega dokumen artinya di semua data training. Nanti ada contohnya yang saya kira jadi lebih mudah, contoh sederhana. Ya, ini kita lihat ada permasalahan di maximum likelihood. Ya, di maximum likelihood ini ada permasalahan, yaitu kalau di data testing, yaitu di D tadi, di definisi dari klasifikasi ada D ya, ada D ya, D yang ingin kita petakan ke kelasnya apa, ataukah kelasnya itu kelas yang satu yaitu misalkan spam, atau D itu nanti mau dipetakan ke kelas 2 dengan menggunakan hasil dari training apa yang udah di itu tadi di apa di model klasifikasi tadi. Nah, kalau di D, di data testing itu misalkan ada salah satunya ada kata fantastic misalkan, kemudian ini dari kelasnya itu ada positif, misalkan sentimen kelas positif, kelas negatif. Nah, di kelas positif ini nggak ada ini apa di data training kita, misalkan contohnya di data training kita itu kita punya ini apa, ini review pertama, ini review kedua, review ketiga, yang ini adalah yang ada yang positif, ini ada yang negatif, yang di positif di sini semua, misalkan ada 500, itu nggak ada kata ini apa misalkan fantastis gitu, nggak ada. Nah, kalau nggak ada, ya ini kan karena ini dikalikan di sini, karena ini yang dikalikan salah satunya pengalinya itu adalah 0, ya karena tadi mau disini balik lagi ya, ini kan dikali-kalikan kan tadi, ya ini dikali-kalikan, kali, salah satunya 0 di sini, mau dikalikan yang lain angkanya berapapun, kalau salah satunya 0 ya udah jadi 0. Jadi 0 gitu. Nah, ini permasalahannya, salah satu permasalahan. Ya, permasalahannya adalah seperti itu, salah satunya. Ya. Nah, ini kemudian ada yang disebut dengan smoothing. Saya kira Anda dipelajari juga di artificial intelligence atau juga di mata kuliah machine learning. Smoothing ini artinya ditambah nilai yang kecil. Salah satunya adalah tambah kecil itu ya 1 di sini misalkan. Ya, atasnya di pembilang dan penyebutnya ini ditambah 1 di sini, untuk masing-masing katanya ini ditambah 1. Ya, di sini tambah 1, ini adalah vocabulary, artinya ditambah sebanyak jumlah kosakata atau vocabulary di dalam training. Nanti ada contohnya. Ya, kemudian ya ini cara menghitungnya bagaimana? Ya, menghitung ini sangat mudah. Jadi probabilitas kelas yang spam misalkan, ya spam itu ada 5 dari total 100 ya 5/100 gitu. Jumlah dokumen yang spam, J itu yang spam, dibagi total dokumen di training, jadi misalkan 5/100. Kemudian menghitung probabilitas yang perlu dihitungkan 2 ya. Kemudian yang kedua ini, nah ini
kita menghitung masing-masing kata di vocabulary. Vocabulary itu artinya kata-kata yang ada di data training. Ya. Data training. Ya. Dari jumlahnya di sini, ya. Kemudian di smoothing di sini, ya. Di smoothing di sini, yaitu di nambah vocabulary di sini. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan unknown word. Ya, unknown word. Unknown word itu artinya di data D, di data testing, kemudian ini data training, ya ini data training di sini. Nah, di sini ada kata-kata yang misalkan di sini ada kata apa di sini misalkan mungkin katakanlah misalkan Telkom gitu ya, kata Telkom, ada data training itu ada Telkom. Di sini nggak ada kata Telkom, ya. Kata Telkom di sini nggak ada. Nah, kalau di naive bias kita ignore aja, udah nggak apa-apa, nggak masalah. Salah satu pendekatannya gitu. Ya, ignore artinya tidak diperhitungkan. Ya. Anggap aja tidak ada. Ya. Kemudian artinya nggak usah dihitung probabilitasnya yang Telkom ini. Ya, tadi kan perlu misalkan probabilitas. Ini apa? Telkom. Ini Telkom. Given misalkan kelas 1. Nah, padahal Telkom ini, angka ini nanti didapatkan dari sini itu nggak ada. Nanti akan kita lihat ya sekali lagi ada contohnya. Mungkin masih agak abstrak, belum begitu jelas, tapi ada contoh sangat-sangat jelas. Ini yang nggak usah dihitung aja, karena di sini nggak ada. Di sini nggak ada, ya di-ignore aja. Ya untuk unknown word itu adalah seperti itu ya, bisa menggunakan apa pendekatan kalau naive bias di-ignore. Mengapa perlu di-ignore? Akan kita lihat jelas bahwa karena baik itu kelasnya 1 atau kelasnya 2 atau kelasnya 3 sama-sama Telkom ini tidak dikenal dan oleh karena di-ignore sehingga tidak menjadi masalah. Kemudian untuk stop word ya, untuk beberapa sistem itu melakukan proses stop word, tapi juga beberapa ini mengignore stop word ya. Apa yang disebut dengan stop word? Stop word itu adalah kata-kata yang cirinya dari sisi keberadaannya itu banyak, dari sisi keberadaannya. Seperti kata depan, ya, seperti kata pronoun saya, ke, di, misalkan seperti itu, dari sisi keberadaannya frekuen, dan dari sisi maknanya biasanya tidak mempengaruhi makna. Artinya apakah spam atau tidak, apakah opini itu positif atau negatif. Ini yang kata yang keberadaannya frekuen dan sisi makna biasanya tidak mempengaruhi makna. Ini semacam the bahasa Inggrisnya. Ya biasanya ini frekuen, artinya banyak jumlahnya. Ya. Ya untuk list daftar kata-kata yang disebut dengan stop word ini ada sekitar 10 sampai 50. Nah, kemudian di beberapa sistem klasifikasi itu di remove. Tidak, kata-katanya dihilangkan. Jadi seperti ini. Ya, ada stop word in, di delete di sini, dihapus, difilter dulu. Difilter artinya kita lihat di sini ada praprosesnya ya, di sini misalkan ada praproses di sini. Nah, praproses ini memfilter. Memfilter artinya tidak meneruskan, artinya remove stop word-nya. Stop word itu adalah kembali lagi yang biasanya frekuen, jumlahnya banyak, dan dari sisi makna tidak mempengaruhi makna teks itu. Tetapi di sini dikatakan bahwa remove stop word itu juga biasanya tidak membantu ya. Sehingga untuk naive bias ya, jadi ini tidak membantu dalam kasus ini untuk naive bias, algoritma naive bias, gunakan semua kata ya. Ya. Dan
tidak usah difilter ya. Mengapa seperti itu? Karena tadi kita menggunakan MAP ya, MAP karena dari probabilitas untuk sebuah dokumen D di sini ya. Ya, jadi sebuah dokumen apakah ini C1 dokumen tersebut atau C2 dokumen tersebut atau C3 dokumen tersebut. Nah, nanti kan menggunakan ini kata-kata yang sama, termasuk stop word juga dipakai di sini, stop word dipakai di sini, sehingga kita tidak usah meremove aja. Ini adalah learning, kita sudah selesai learning secara umum. Ya, nanti ada contohnya ya. Kemudian ini ada sentimen, yang tadi ya sentimen. Dan naik bias yang biner, ya artinya plus minus. Ini contohnya. Ini contoh yang saya kira jadi lebih jelas ya. Ini contohnya misalkan di data training, di data testing. Kita mempunyai data training contoh yang sangat sederhana. Contoh yang sangat sederhana, data training kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Sederhana cuman pendek banget. Ini contoh supaya memudahkan aja. Nah, ini adalah dokumennya, ada 5, dokumen yang sangat pendek. Kemudian kategorinya atau kelasnya ada negatif dengan ada positif. Ya. Kita contohnya untuk sentimen, ya sentimen negatif, kelasnya positif. Ya, kemudian dari sini ya kita ingin learning, nanti kita learning, dihasilkan proses learning ini tadi ya. Untuk dokumen di sini, dokumen itu artinya yang ini ya, yang dokumen itu adalah ini, dokumen D ini, ya, dipetakan dokumen di sini saya ulang. Ya, dokumen di sini mau dipetakan, ini menjadi kelasnya itu minus atau plus, positif atau negatif. Nah, ini adalah hasil training yang hasil dari sini. Kita lihat bentuknya seperti apa hasil training atau learning di sini. Nanti kita lihat dengan contoh yang ada di sini. Kalau untuk metode decision tree, ya bentuknya adalah pohon. Kalau SVM bentuknya adalah support vector, artinya perwakilan dari data training dan lain-lain. Nah, kalau di sini akan kita lihat beberapa angka-angka ini. Ya, yang dihasilkan ini. Jadi yang dihasilkan di sini, ini tadi, ini adalah yang ini adalah angka-angka. Kita lihat di sini. Kemudian nanti juga kita menggunakan smoothing juga. Ditampilkan ulang di sini. Nah, kita dua. Yang pertama ini dulu ya. Ini probabilitasnya ada 2. Pertama ini, kedua ini. Tadi kan 2 ya. Ini yang sangat gampang. Ini sangat gampang mencari. Sekali lagi ini menggunakan topi. Kenapa menggunakan topi? Karena kita menghitung dari data training, artinya sampel, tidak universe ya, atau tidak populasi. Jadi ini adalah dari data training di sini. Ini probabilitas yang minus, negatif, yang negatif, kelas negatif atau kategori negatif. Ada berapa? Ini total 5. Yang negatif adalah 3 dari total 5. Yang positif 2 dari total 5. Ini gampang kan? Langsung kelihatan. Nah, ini angka-angka ini adalah ini bukan berupa pohon, bukan berupa support vector, tapi berupa angka-angka ini yang disimpan. Dan juga angka-angka nanti probabilitas ini. Di sini di drop width, ini width-nya di drop karena di sini unknown word. Yaitu di sini ada width, di sini nggak ada width di sini. Di sini nggak ada width, ya. Di sini nggak ada width, sehingga di drop aja, nggak usah dihitung, ya, nggak usah dihitung. Salah satu penyelesaian sederhana menggunakan di sini menggunakan naive bias, ya. Itu dengan
mendrop yang unknown word. Unknown word itu sekali lagi artinya adalah yang tidak dikenali waktu belajar. Jadi ini kan tes itu kan ujian kan, tes itu ujian. Ini adalah bahan ujian, materi kuliah. Di materi kuliah nggak dikenal, belum pernah diajarin weight itu apa, di sini nggak ada weight di materi kuliah. Sehingga waktu ujian, oh ada weight, disuruh ngitung, ya kita delete aja, kita remove aja, kita ignore aja di sini. Ya, ini pertama ini di aturan bias, kemudian yang kedua adalah ini. Ya, sekali lagi kita lihat, ini cuma satu ya, karena tadi dengan asumsi independen tadi. Nah, kita hitung, dan di sini ada smoothing yang add 1, dan di sini add vocabulary. Nah, contohnya di sini kita cari semuanya untuk yang negatif dan given yang positif. Yang given negatif artinya yang di sini. Dari sini kita cari. Given yang positif di sini artinya yang dari sini kita cari. Ya, kita cari sebenarnya yang disimpan itu semuanya, bukan hanya predictable, no, dan fun. Tapi juga yang lain, just, plain, boring, semuanya itu sebenarnya ditulis semua untuk disimpan di sini. Jadi ini berupa angka-angka probabilitas. Contohnya ini yang disimpan. Tapi kenapa di sini di contoh ini hanya 3 kata saja? Karena kita hanya ingin memprediksi yang ini saja. Ya, kalau memprediksi yang lain berarti harus dihitung dulu yang ini. Ya, sehingga lebih lengkapnya sehingga semuanya sebenarnya perlu dihitung. Ya, perlu dihitung. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, ini kita lihat yang bagian kiri dulu aja ya. Bagian kiri itu adalah yang di sini aja, kita cari yang ini aja ya. Kita lihat yang ini aja ya. Ya, ini predictable untuk yang negatif di sini. Ada berapa di sini? Ada 1 di sini. Ada 1 di sini. Ya. Ada 1 dari 14 ya. Dari 14 di sini. Ya, 14 yang ada di negatif. Ya. Kemudian juga untuk yang no juga ada 1 dari 14 ya. Yang no sini juga ada 1. Kemudian yang fun ya, ini karena cari yang predictable, no dan fun di sini nggak ada di sini, jadi 0. Kemudian ada smoothing, inilah 1. Karena ini plus 1 tadi, ini plus vocabulary. Jadi di sini vocabulary itu maksudnya semua yang dari sini kata-kata unik. Kata-kata ini adalah just, plain, boring. Kalau misalkan ada double seperti ini n, ya dianggap 1 aja. Total yang uniknya ada 20. 20 di sini, termasuk di sini juga 20. Semua 20 ya di sini. Baik yang positif maupun yang negatif ini 20. Jadi bagian sininya sama ya. Bagian plusnya baik itu yang di negatif maupun di positif itu sama. Ya, kemudian yang ini adalah yang bagian kiri, ini adalah yang untuk negatif, ini adalah yang untuk yang positif. Ya. Seperti itu. Kemudian skor tesnya, ya kita 3/5 ini dari sini. Ini adalah negatif. Jadi ini probabilitas negatif di sini dikalikan probabilitas yang kondisional seperti ini. Sentence di sini S itu maksudnya ini. Lalu tadi harusnya D ya, kalau kita tadi D. Ini dengan S tapi D, tapi sama aja D. Ini 3/5 kalikan yang negatif di sini. Negatif di sini adalah predictable no fun, predictable negatif, predictable adalah 2, ini 1/1 kan 2 ya. 2, 2, 1. 2, 2, 1. Di sini 1, 1, 2. 1, 1, 2. Bagi 34. Bagi 2/34 kali 2/34 kali 1/34. Jadi seperti ini.
Ini 1/29 kali 1/29 kali 29, ya hasilnya seperti ini. Nah, kemudian di sini yang lebih besar, kita mempunyai lebih dari 1. Jadi tadi kita ingat lagi ada argmax ya. Argmax. Jadi mencari maksimumnya, mencari maksimum dari fungsi di sini dan di sini. Maksimum mana? Kalau 3 ya bisa aja mencari probabilitas. Kalau ini cuma 2 positif, nggak bisa positif. Ya, kalau ini dicari yang maksimumnya, di sini nilainya ini yang maksimumnya adalah yang ini. Sehingga ini di mappingkan atau diprediksi ini adalah negatif ya. Ini adalah jadi negatif. Ya gitu seperti itu ya. Saya kira sudah cukup jelas. Jadi perlu diingat di sini ya, di sini model yang dihasilkan bukan apa, tapi angka-angka probabilitas ini. Angka-angka probabilitas ini adalah model klasifikasinya yang dihasilkan dari naive. Ya, untuk analisis sentimen, ya, untuk kasus analisis sentimen, di mana analisis sentimen itu adalah negatif atau positif review, ini occurrence itu biasanya lebih penting daripada frekuensi. Occurrence juga ada atau tidak ada, jadi binar ada atau tidak ada, lebih penting daripada adanya sedikit atau adanya banyak, yang penting ada atau tidak ada. Misalkan contohnya ada kata fantastik. Fantastik itu apakah fantastiknya 5 kali atau fantastiknya cuma sekali, itu jangan sama. Jadi biner aja. Sehingga untuk sentimen analisis yang multinomial, artinya dengan cara menghitung frekuensi tadi, kemudian kita menggunakan binary ya, untuk sentimen analisis akan cukup menggunakan binary saja. Jadi lebih sederhana menggunakan binary. Binary itu artinya jumlahnya jadi 1 aja, 1 atau 0, ada atau tidak. Kalau tadi kan ada jumlahnya di sini, jumlahnya 1 atau 2 atau berapa misalkan. Nah, sini hanya 1 atau 0 aja. Nah, di sini ya artinya di sini yang duplikat itu di remove datanya, bisa salah satu caranya adalah di remove duplikat. Ya seperti ini misalkan ya di remove aja kalau duplikat. Ini yang tadinya 2, ini apa? Di remove. Jadi di sini misalkan di salah satu ini di remove ya, misalkan contohnya ini mana sih? Contohnya itu di sini mana yang duplikat kedua? Westnya jadikan 1 aja, di sini di remove, di sini remove westnya. Ya contohnya seperti itu. Ini gridnya 2 di remove, gridnya cuma 1 aja ini. Gridnya jadi balik lagi, jadi tadi belum ya. Ini sama seperti tadi, cuman bedanya di remove ini, remove datanya. Ya, di remove datanya sehingga kita kalau menggunakan yang aslinya seperti ini, kemudian setelah di remove tadi yang duplikat dalam sebuah dokumen di sini, ini menjadi seperti ini. Ya, yang tadinya n-nya 2, di sini ada yang positif, di sini ada 2, di sini 1, 2, jadi 1 aja. Yang grid untuk positif ada 3, di sini grid, jadi 2 aja, karena ada di sini, dan yang di sini positif ini dan ini saja, karena yang di sini ini di remove. Ya seperti itu. Ini udah selesai pembahasan tentang sentimen dan binary. Kemudian lebih lanjut tentang klasifikasi sentimen, ya ini namanya sentimen atau opini itu negasi, ya negasi itu penting. Negasi itu misalkan tidak, saya suka
film ini dengan saya tidak suka, saya sungguh suka dan saya sungguh tidak suka. Jadi ini kan penting membalikkan dari yang tadinya positif kalau mengatakan madon, tapi kan tidak jadi negatif. Itu suatu yang sangat penting, negasi itu di sentimen atau opini. Sehingga negasi itu kita ya tidak boleh mengignore, kita tidak boleh apalagi mengignore atau mendelete, ya karena bisa membalikkan dari yang positif menjadi negatif, ya sehingga perlu ditangani. Nah, salah satu penanganan yang sederhana dengan menambahkan ini seperti ini, ya, seperti misalkan menambahkan not di sini untuk setiap kata antara negasi sampai tanda baca berikutnya. Ini negasi di sini, tanda baca berikutnya di sini. Sehingga tambah aja di sini dari tanda negasi di sini, tanda baca di sini, ya antara di sini sampai di sini tambahin not like, not this, not movie. Artinya seperti kata baru. Ini kata baru kan? Ada kata like, ada kata not like, ada kata this, ada kata not this, ada kata movie, ada kata not movie. Ini cara menangani negasi dengan cara sederhana, dengan cara seperti ini. Jadi menambah atau mengubah kata-kata tambahin not, artinya ini sebagai kata baru adanya not-nya ini. Salah satu cara yang sederhana. Nah, kemudian juga ada leksikon atau kata-katanya. Leksikon itu melabelin kata-kata. Ya, kadang-kadang apalagi kalau kita tidak mempunyai data training yang cukup banyak yang dilabelin, kita menggunakan leksikon, artinya daftar kata. Leksikon itu seperti kamus ya, kamus tapi yang dilabelin bahwa kata ini positif, kata ini negatif gitu ya. Nah, ini ada daftar-daftar leksikon yang positif negatif. Positif seperti misalkan bahasa Inggris beautiful, misalkan positif, dan lain-lain. Contohnya great, gitu. Negatif bad, bias, deny, harsh, misalkan gitu negatif. Gitu. Ya, itu adalah negatif yang itu bisa untuk menambahkan atributnya sebagai atribut atau ciri, mengandung kata-kata positif, kata-kata negatif, dan positifnya mungkin ada strong atau weak, seperti itu ya. Jadi ini adalah dengan menambahkan leksikon yang berlabel atau sentimen leksikon, yang menggunakan leksikon di sentimen. Ini sebagai menambahkan fiturnya atau ciri ditambahkan di klasifikasi ya. Jadi contohnya misalkan ada yang kata ini ada di fitur, ada di leksikon positif, ada kata-kata ini di leksikon negatif. Jadi ini dengan daftar, ya. Daftar ya tentunya antara bahasa satu dan bahasa yang lain berbeda. Kemudian fiturnya juga ya sebisa mungkin bukan hanya 1-2 fitur saja. Ini sebagai tambahan. Ini contoh yang lain, ini ada fitur di spam udah lama, ini yang awal rintisan spam assassin. Ini menggunakan fitur-fitur yang lain, bukan hanya teks saja, tapi menggunakan yang oleh orang ya, fitur-fitur yang ditambahkan oleh orang, misalkan kalau menggunakan ini, kalau menambah atau from-nya dengan ini atau subjeknya semua kapital dan lain-lain, atau mengandung teks ini, ya misalkan seperti itu. Nah ini kemudian contoh untuk mengidentifikasikan bahasa, contoh untuk mengidentifikasikan bahasa di sini sebuah teks bahasanya apa, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Ya. Kalau misalkan sama-sama karakternya sama ya, karakternya seperti ini, Latin, ya salah satunya bisa menggunakan engram karakter. Ya, jadi bukan kata-kata tapi engram karakter.
Ya, kalau tadi kan menggunakan kata-kata, kali ini menggunakan n-gram karakter itu bisa cukup bagus dikatakan di sini. Ya, ini bisa membedakan misalkan American English, African American English, atau Australian English atau yang lain-lain, Indian English itu menggunakan n-gram karakter. Meskipun naif tadi, naif ini simple, yaitu dengan dua asumsi. Yang pertama back of word, yang kedua independence atributnya. Meskipun naif, tapi hasilnya tidak so naif ya. Artinya lumayan, masih lumayan. Artinya dari sisi kecepatan lumayan cepat, dan storage-nya itu tidak terlalu banyak. Artinya di sini tadi yang dihasilkan dari training, kemudian dihasilkan angka-angka tadi probabilitas. Nah, ini menyimpannya tidak bisa terlalu besar, menyimpannya, dan cepat. Cepat itu artinya karena tadi proses aritmatik kali-kali kan untuk waktu prediksi itu relatif cepat ya. Dan cukup bagus akurasinya meskipun naif dengan data training yang relatif sedikit ya. Ya tentunya kemudian kalau datanya besar, permasalahan lebih kompleks, nah kemudian kita menggunakan neural network dengan deep learning. Kemudian juga robust fitur yang irrelevan, artinya meskipun ada fitur-fitur yang tidak relevan, itu akurasinya tidak anjlok gitu ya, tidak drop banget, tidak relevan. Itu misalkan tadi ya, misalkan contohnya ininya apa, kata-katanya itu sebenarnya kita ambil semuanya termasuk stop word, nah itu tidak apa-apa, atau kata-kata sebenarnya tidak relevan untuk spam atau tidak spam, misalkan untuk spam filtering. Ya, mengapa seperti itu? Karena tadi kita menggunakan MAP dibandingkan antara probabilitas semua kelas ya, sehingga kalau tidak relevan di satu ya, jadi misalkan karena kita mencari probabilitas di sini untuk kelas yang satu dan kelas yang dua, ya kalau tidak relevan dari di sini artinya tidak relevan di sini juga tidak relevan di sini. Kemudian kita membandingkan antara ini dan ini, sehingga saling tidak ada di sini dan ada di sini, sehingga tidak begitu mempengaruhi hasil. Artinya akurasinya tidak anjlok, kalau tidak ada yang tidak relevan. Ya. Ya, kemudian independent assumption tadi, ini kan naif itu salah satunya menggunakan independent assumption kan, itu meskipun naif menggunakan independent assumption ternyata hasilnya udah ya lumayan bagus juga. Ya, untuk teks klasifikasi ini salah satu yang bagus untuk sebagai pembanding baseline, artinya naif bias ini sesuatu yang simple, sesuatu yang dari sisi performasi lumayan, tapi tidak state of the art, sehingga bisa untuk pembanding. Jadi kalau kita misalkan TA, klasifikasi teks, kemudian menggunakan apa, deep learning, SVM, yang lain-lain, bandingkan dengan naif bias. Kalau lebih jelek dari naif bias ya ini apa ya, berarti kurang bagus, karena ini naif bias itu adalah classifier yang sederhana tapi cukup bagus, tapi apa artinya sebagai pembanding yang bagus ya, pembanding yang bagus. Ya, kita lihat classifier yang lain bisa memberi hasil yang lebih bagus, apalagi kalau permasalahannya lebih kompleks, dan apalagi data trainingnya ini lebih lengkap, antara yang seperti kita sudah pelajari dengan recurrent neural network deep learning. Yang saya kira seperti itu. Kemudian sekedar tambahan di sini kita lihat bahwa ada klasifikasi. Di sini apa multinodal bias ini adalah kita lihat bahwa ini ada hubungan dependensi antara di kelas positif misalkan dengan kata-kata di sini. Kita akan lihat ini mirip dengan apa yang disebut dengan language model yang unigram.
karena antara satu kata dengan kata yang lain itu dependent ya. Ya, kita lihat ini adalah seperti language model yang unigram, karena ini kan kita lihat seperti tadi seperti ini kan, ini seperti unigram. Seperti kalau I love this fun film, kita bisa menghasilkan ini apa, dan ini adalah kapasitasnya. Yang pada intinya adalah seperti itu. Ini sekedar tambahan saja. Ya, globalitas masing-masing kata seperti halnya berbagai unigram. Ya, ini yang tadi kan kita lihat, yang tadi contohnya kita bandingkan antara yang kelas positif dengan negatif, bahwa ini adalah lebih besar yang positif kalau dikali-kalikan di sini. Ya, kemudian recall precision sudah kita pelajari ya. Recall precision ini sekilas saja. Recall precision ya ini adalah gold standar di sini, artinya yang true, yang benerannya. Kemudian menurut sistem, sekali lagi menurut sistem ini positif negatif. Menurut gold standar artinya yang benerannya, yang menurut manual ini yang positif artinya negatif, yang goldnya, sistemnya. Sehingga kalau positif ditebak positif, true. Negatif ditebak negatif, true. Positif ditebak negatif, false. Negatif ditebak positif, false. Ini yang belakangnya positif, ini adalah seperti ini di sini, ambil dari sini. Ini adalah prediksinya dari sistem. Prediksinya positif, artinya belakangnya positif. Prediksinya dari sistem negatif, belakangnya negatif. Ya, menghafalkannya gampang seperti itu. Belakangnya itu adalah dari sistem atau dari prediksi. Ya, kemudian apa yang disebut dengan recall? Recall adalah yang true positif dibagi dengan real positif. Real positif adalah true positif plus false negatif. Nggak usah dihafalin ini. Recall adalah ini bagi total sini. Precision itu adalah ini true positif bagi total yang prediksinya positif. Seperti ini. Ya, seperti itu. Dan perlu diingat, true negatif tidak kepakai di sini, tidak dipakai di recall, tidak dipakai di precision. Mengapa seperti itu? Karena true negatif itu biasanya gampang. Ya, gampang karena salah satunya jumlahnya biasanya banyak. Ya, seperti kalau dianalogikan, negatif itu misalkan jerami, positif itu adalah jarum. Ya. Nah, kalau di sini adalah mencari jerami, yang jeraminya itu adalah tumpukan, kalau benar ambil satu bilang aja jerami, ambil yang berikutnya jerami ini gampang. Jadi ya, kemudian akurasi, kalau akurasi itu adalah true bagi total, nggak usah dihafalin juga. Pokoknya apakah P atau N belakangnya, pokoknya semua pokoknya true aja. Kemudian ini total aja. Ya, nggak perlu ada positif, nggak ada perlu negatif belakangnya. Yang penting true bagi total. Nah, akurasi, kita tidak menggunakan akurasi untuk banyak hal. Mengapa seperti itu? Karena biasanya untuk contoh ekstrimnya di sini, misalkan ada tweet tentang Delicious Pie Corporation dan tweet yang lain-lain. Dari 1 juta tweet, 100 diantaranya adalah yang tweet tentang perusahaan ini. Yang lainnya sangat banyak di sini, 999.900 tweet itu membicarakan yang lain. Nah, sehingga kalau kita ingin mendeteksi tweet yang mengandung ini, tweet tentang Delicious Pie ini sangat sulit ya. Kalau hanya kita classifier yang dumb, artinya classifier yang bohongan, itu hanya satu programnya, satu baris saja, print bukan tentang pie. Ya udah, berarti kan benar, ini kan
semua 1 juta ini, ya, 1 juta ini ya, kita ada 1 juta di sini. Di sini ada ini ada, di sini ada 100, di sini ada 900 tweet. Yang ini adalah yang tentang Pi, yang ini tentang lain-lain ya, lain-lain ya. Ya kita programnya gini aja, print lain-lain gitu, lain-lain. Nah, kalau print yang lain-lain ini udah pasti ini benar di sini yang benar, sehingga akurasinya bisa 99,99% meskipun tidak pernah berhasil mendeteksi ini, tidak pernah berhasil mendeteksi ini. Ya. Jadi akurasi dalam kasus seperti ini adalah misleading. Ya, sehingga kita perlu recall dan precision. Recall dan precision seperti tadi kita sebut, precision itu seperti ini, yaitu true. Precision itu adalah sebentar, kehilangan kursor. Precision itu adalah true positif di sini bagi prediksi, total prediksi yang positif. Ya, ini adalah total prediksi positif. Ya. Jadi nggak perlu dihafalkan. Precision itu adalah true positif bagi total di sini, total yang diprediksi positif. Kemudian recall itu adalah true positif bagi total yang goals-nya atau realnya positif. Artinya seperti itu. Ya, kemudian kita hitung precision, kita perlu recall, kemudian kita kalau akurasinya tadi 99,9%, contoh yang tadi yang about Pi, kalau kita sekedar print tadi, sebenarnya recall-nya 0. Iya, recall-nya 0. Kita tidak bisa mendapatkan 100 yang ini, kita semuanya tidak bisa dapatkan. Ya, kemudian untuk satu angka, kalau satu angka itu adalah dengan mengkombinasikan precision dan recall, mengkombinasikannya dengan ini, dengan apa? Harmonic mean. Ini adalah harmonic mean. Harmonic mean dengan beta, betanya bisa kita set. Nah, kalau betanya 1, harmonic mean-nya adalah ini. Yang intinya adalah kalau ada recall dan precision, ada yang kecil, itu cenderung yang kecil. Ya. Mungkin lebih detailnya bisa dilihat di yang saya pernah punya, ada penjelasannya yang saya kira sudah pernah saya sampaikan. Ya, ya nanti akan saya sampaikan ini. Ya. Kemudian untuk development training, ya gini untuk training, saya kira untuk training di sini, untuk membangun itu perlu disebut seperti ini. Jadi seperti ini, seperti proses belajar. Seperti ini adalah TO. Sebelum ujian kita perlu tryout. Ini adalah tryout. Seperti ini adalah tryout. Ini seperti tryout. Ini adalah belajar. Ini belajar, tryout. Belajar development test itu adalah tryout. Ini seperti tryout. Ini adalah tryout. Kemudian ini ujian benerannya, seperti misalkan ujian UAS atau perguruan masuk perguruan tinggi, inilah TO, kita lakukan TO, kita belajar TO, belajar TO, belajar TO, TO-nya udah bagus ya kita perguruan masuk tes perguruan tinggi misalkan seperti itu, atau menggunakan validation yang saya kira kalian udah pelajari. Kalau datanya terbatas, untuk data training dan untuk development-nya dipisah menjadi seperti ini menggunakan cross validation. Yang mungkin saya kira seperti itu. Ini tambahan satu lagi. Untuk kalau kelasnya lebih dari 2, itu sama seperti tadi. Precision, itu yang namanya precision, itu adalah
false, true positif, maaf, true positif ya, true positif di sini. Yang namanya precision ini adalah true positif. Precision untuk O, untuk organ, ini adalah true positif bagi dengan total prediksinya. Kemudian recall untuk O, untuk urgent ya, urgent itu adalah true positif bagi total goal-nya. Ya. Kemudian precision untuk N di sini, N normal, kelas normal, ini adalah true positif bagi total, maaf di sini, true positif di sini normal, bagi total di sini 60, bagi total di sini. Kemudian recall untuk normal, yaitu true positifnya normal di sini, bagi total sini. Kemudian precision untuk spam di sini, yaitu adalah di sini true positifnya spam, bagi total di sini, prediksi spam. Recall untuk spam di sini, ini adalah true positifnya spam, bagi total spam. Ya, seperti itu. Ini untuk yang 3 kelas. Jadi sama seperti 2 kelas, intinya adalah seperti itu. Ya, ini saya kira seperti itu. Maaf tadi ada yang kelewat. Supaya N ya. Baru sedikit aja. Kemudian untuk merata-ratakan positif, misalkan recall precision atau ini dengan bisa makro dengan mikro, ya. Makro atau mikro. Makro itu adalah makro di sini. Ini adalah precisionnya berapa di sini untuk kelas 1, precisionnya berapa untuk kelas 2, precisionnya berapa untuk kelas 3. Ini adalah precisionnya berapa dihitung. Ya seperti biasa aja, ini dihitung. Bagi 3, ini adalah rata-rata makro. Yang normalnya adalah seperti ini, atau bisa rata-rata yang disebut mikro. Ya, rata-rata mikro. Rata-rata mikro di sini, ini artinya di pool dulu di sini. Pool itu artinya ini sebanyak 8 plus 60 plus 200 jadi 268. Yang di sini 99 di sini, yaitu dari 11 plus 55 plus ini. Jadi di pool dulu, totalnya 268 ya untuk precision, yaitu 268 di sini bagi 268 plus 99, yaitu di sini totalnya. Ya, saya kira seperti itu untuk semuanya. Kemudian ini untuk signifikansi menggunakan testing, artinya menggunakan testing yang saya kira ini hanya tambahan saja, statistical testing, ya. Yang mungkin saya kira seperti itu, statistical testing atau yang disebut dengan paired bootstrap test untuk signifikansi. Ya, mungkin gitu. Silakan ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Silakan pertanyaan. Maaf di sini hujan deras ya, jadi nggak begitu jelas. Pak, Silakan Federico. Saya mau nanya Pak. Yang tadi Pak. Agak keras, saya kurang jelas nih. Yang tadi Pak, yang contoh perhitungan sentimen tadi Pak. Maaf, agak lebih keras lagi. Contoh maaf, perhitungan sentimen Pak. Apa? Pak, contoh perhitungan sentimen yang tadi Pak. Iya. Itu tadi kan tuh pengerjanya kan Pak